Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita hari ini masih sehat semua, masih bisa bertemu di channel kami ini. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita selalu menjadi pengikutnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhir. Oke teman-teman, hari ini aku itu pengen bikin yang namanya Q&A lagi ya, karena kemarin itu masih banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab di Q&A yang pertama. Sebelumnya terima kasih ya atas sambutannya yang cukup baik terhadap Q&A yang pertama. Tapi sebelum kita bikin pertanyaan Q&A ini, saya mau nunjukkan dulu teman-teman bagaimana sih taman atau lingkungan sekitar di apartemen tempat kami tinggal. Nah, ini adalah suasana apartemen tempat kami tinggal ya teman-teman semua ya. Itu banyak burung-burung yang bermain gitu ya. Ini juga ada apartemennya, tinggi sekali, kurang lebih 30 lantai ini atau 29 lantai. Oke, yuk kita lanjut lagi Q&A ya. Dari Mbak Dewi Sinta, berhubung kemarin pertanyaan tentang gaji, sekarang berapa gaji per bulan Bang Mursid? Saya jawab nanti, insya Allah saya jawab. Tapi di ini ya, pertanyaan terakhir. Sebelum ini saya jawab yang lain dulu ya. Oke, yang pertama ini dari Mbak Indah Fajri, Mbak Erniza Ratna, dan Mbak Pujianti. Mbak Pujianti, ini kayaknya semua pertanyaan hampir sama ya, mengenai maaf Mas, saya mau tanya, Mas Mursid kerja di India, apakah tamatan kuliah dari India? Itu udah dijawab di Q&A yang pertama dulu. Kemudian bagaimana bisa bekerja di India, itu juga sudah dijawab di Q&A yang pertama dulu ya. Ini kita lihat, kasih linknya di sini ya. Apakah India itu jorok? Karena banyak video melihatkan India jorok. Ini pertanyaan yang tricky ya. Di mana-mana yang jorok ada, yang bagus ada. Contohnya inilah ya, ini lingkungan saya ini juga menjawab bagaimana apakah India semuanya jorok. Ada juga yang bersih nih, kayak di lingkungan yang tadi barusan saya tampilkan ya itu. Terus Mbak Enisa mau tahu cerita dari awal sampai sekarang bekerja di India, suka dukanya. Itu ceritanya udah saya di ini ya tadi ya, di video yang pertama dulu Q&A. Suka duka, nah nanti kita jawab suka dukanya. Dan ini dari Mbak Pujianti, review dong bagaimana bisa bekerja sampai India. Nah itu juga nanti saya ada linknya yang itu ya, yang Q&A pertama. Nah ini pertanyaan menarik nih dari Mbak Pujianti, bagaimana dengan kantor Mas Mursid yang karyawan perempuannya, karena rata-rata bukannya perempuan India tidak bekerja. Benar, jadi kultur di India ini rata-rata perempuannya itu hanya di rumah saja, melayani keluarga ya. Keluarga dalam hal ini adalah suami dan keluarga besar suami, itu adalah kultur di India. Nah kalau di perusahaan saya bekerja, kebetulan karena kita perusahaan multinasional, kita ada yang namanya inclusivity ya. Jadi wanita pun diberi kepercayaan, diberi ini yang sama. Jadi rata-rata memang, wow ini bagus banget ya ini ya, wanita yang bekerja di tempat kami memang dari keluarga yang dalam tanda kutip cukup terbuka wawasannya, sehingga kuliahnya pun S1, S2 minimal, S2 rata-rata ya. Itu ya membuat mereka bisa bekerja di perusahaan multinasional, dan kebetulan memang perusahaan multinasional rata-rata juga menerapkan inclusivity di mana tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Dari Mbak Winnie DP dan Yusi Yusuf ini kurang lebih sama juga. Selama di India, anak-anaknya sekolah di mana Mas Mursid? Apakah ada sekolah Indonesia atau ikut sekolah ajaran India? Dari Mas Yusi Yusuf, sekolah SD di India seperti apa? Untuk ekspat, apakah menggunakan sekolah dengan kurikulum internasional atau bagaimana? Terus belanja saat pandemi gimana gitu ya? Oke, saya tuh punya anak 4 ya. Yang 3 itu usia sekolah, yang itu 5 tahun TK, yang 2 kelas 2, yang pertama itu kelas 6 SD ya. Jadi kita sekolahnya di international school ya kalau di India ini, karena memang perusahaan saya memberikan fasilitas untuk anak-anak saya sekolah dimanapun boleh milih gitu kan selama ini. Akhirnya saya pilih dekat rumah international school. Jadi kurikulumnya itu kurikulum internasional, kita pakai Cambridge ya. Sama di Indonesia juga banyak pakai Cambridge ya. Jadi insya Allah lah nggak ada masalah, karena anak saya juga pindah kan bukan dari kecil ya di sini, tapi pindah gitu aja. Jadi sekolah Indonesia tidak ada, setahu saya tidak. Saya belum pernah melihat sekolah Indonesia di sini.
Jadi ajarannya pakai kurikulum India. Dari Muhammad Alvito, apakah perbedaan bahasa menyulitkan Mursyid ketika di kantor atau di kantor semua pakai bahasa Inggris? Yang kedua, ada 3 pertanyaan nih dari itu nih. Hal baru dan unik apa yang baru Mursyid temui ketika bekerja di India? Dan yang ketiga, satu kata mewakili India. Oke, perbedaan bahasa menyulitkan. Ini kita harus akuin lah ya. Orang India ini, kalau kita setahu kita kan semua bisa berbahasa Inggris ya, tapi ternyata memang yang bisa bahasa Inggris itu tidak semuanya juga gitu kan. Banyak juga terutama yang level bawah ya, yang di pasar-pasar gitu masih sedikit yang bisa bahasa Inggris ya. Yang bisa bahasa Inggris, tapi yang bisa bahasa Inggris itu yang bekerja di tempat-tempat perusahaan, nggak jangankan multinasional, perusahaan biasa pun semua fasih sekali bahasa Inggrisnya gitu kan ya. Bahasa Inggrisnya fasih sekali, dan mereka itu memang diajarkan di ini ya, di sekolahnya gitu ya. Jadi bisa dikatakan kalau apakah menyulitkan perbedaan bahasa? Iya, kalau saya bilang ya, karena bahasa Inggris saya kan masih ya average ya, belum ini banget gitu kan. Walaupun saya dulu pernah pengalaman kerja sama orang Ukraine, orang Rusia, dan orang Afrika gitu, yang sama-sama bukan native itu masih bisa terjembatani walaupun kita sama-sama ini bahasa Inggrisnya bisa dikatakan average semua gitu kan ya. Nah kalau orang India ini bahasa Inggrisnya bisa dikatakan advance ya, dan mereka bahasanya kalau kita vocabnya itu sangat kaya gitu kan, dan mereka memang senang menggunakan bahasa-bahasa yang kaya gitu, yang rich gitu ya. Jadi memang kadang-kadang banyak sekali bahasa vocab yang baru saya temukan di India gitu. Tapi alhamdulillah ya itu kita butuh waktu sekitar 1-2 bulan untuk bisa memahami bahasa Inggris mereka. Artinya walaupun kita secara umum kita paham, tapi karena mereka itu ngomong sangat cepat sekali ngomongnya, cepat, kemudian bahasa sangat rich, itu membuat kita perlu waktu lah adaptasi untuk bisa paham 100% maunya apa gitu ya. Jadi kalau menyulitkan itu saya bilang tantangan, tapi alhamdulillah lah bisa diiniin. Di kantor semua pakai bahasa Inggris ya. Kalau kantor semua bahasa Inggris. Cuma memang seringkali kalau udah asik debat gitu mereka tiba-tiba switch ke bahasa Hindi. Nah itu saya babak belur kalau udah gitu. Kita meeting di ruang meeting besar bahasa Inggris semua, tiba-tiba switch bahasa Hindi. Wah langsung diem, saya nggak bisa ngerti apa-apa gitu. Yang kedua, hal baru dan unik yang baru Mursyid temui ketika kerja di India. Ini Mas Ito ya, Mas Vito. Kalau kita bicara apa yang saya temukan di India yang unik yang tidak pernah saya temukan tempat lain, ini ada 3 hal. Nah ini bekerja ya, tapi saya cerita yang lucu-lucu juga lah ya. Jadi kalau di Indonesia itu kantor kita kan jam 8 itu udah buka, apalagi kalau orang area kita itu jam 7 pun udah di kantor gitu kan ya. Kalau di India ini itu jam 10 itu baru ini ya, baru ramai kantornya gitu kan ya. Karena memang orang India ini bangunnya siang, makan paginya tuh terlambat juga. Makan pagi itu maksud cuma ngeceh sama roti gitu ya, itu sekitar jam 9, jam 10 juga gitu kan ya. Jadi jam 10 itu baru mulai. Terus kalau di Indonesia itu kan dari jam 8 sampai jam 5, artinya 9 jam ya. Tapi ada istirahat 1 jam, jadi efektif 8 jam. Kalau di India ini itu dari jam resminya jam 8 sampai jam 4. Tapi rata-rata orang jadi jam 10 sampai jam 6. Jadi cuma 8 jam. Terus belum makan siangnya gitu kan. Jadi efektif itu kurang lebih cuma 7 jam. Ini uniknya di India seperti itu ya. Terus tadi yang saya bilang makan paginya itu mereka jam 9, jam 10 datang tuh masih ngeteh dan sebagainya gitu. Nanti mereka makan siang jam 2 gitu. Jadi saya kadang-kadang udah lapar banget, masih meeting terus gitu kan. Itu unik, membuat saya aduh kelaparan ya. Biasa di Indonesia kan jam 12 sudah makan gitu kan ya. Oke. Terus nanti pulang jam 6 mereka rata-rata. Dan makan malam di India itu juga nanti di atas jam 8 lah, jam 9 gitu baru makan malam, jam 12 siang malam baru mereka tidur. Itu hal baru yang saya temuin di India ya, unik lah gitu ya. Kemudian apalagi ya, hal baru lagi ya, orang India ini juga makan siang. Kalau di Indonesia itu kalau kita makan siang di kantor itu, kalau kantor yang menyediakan makan siang kita makan rame-rame di kantor, atau ada kantor yang tidak menyediakan, maka semua orang hampir semuanya keluar gitu aja, keluar untuk makan siang. Ada 1-2 yang membawa makanan dari rumah gitu. Kalau orang India ini bisa dikatakan
98% membawa makanan dari luar, dari rumah. Jadi mereka makan makanan homemade ya. Jadi nanti jam 2 gitu, setengah 2 itu orang udah pada bawain rantangnya gitu kan. Atau kalau di Bandung namanya apa tuh? Apa itu ya? Bontot ya. Bawa bontotannya atau rantangnya kalau orang Jawa bilang itu ditaruh di dapur. Nanti ada OB kantor yang memanaskan gitu. Jam 2 mereka tinggal dikasih di pantry-nya gitu, tempat makan rame-rame. Jadi pantry-nya itu luas banget itu. Untuk kelas perusahaan kecil cukup luas karena harus menyediakan orang untuk makan gitu kan ya. Ya karena tapi orang bawa sendiri ya. Lucu kan? Di Indonesia jarang banget orang bawa sendiri kan. Bagi cowok-cowok gitu kan. Cowok-cowok bawa makanan sendiri, aneh banget itu. Tapi itu menarik ya. Bagus juga gitu kan kita jadi terbiasa makanan homemade gitu kan. Dan itu tidak hanya saya temukan di kantor saya gitu. Kalau saya ke masjid gitu ya, hari Jumat gitu, saya bisa temukan banyak orang habis sholat Jumat itu buka rantangnya gitu kan ya. Pekerja-pekerja itu buka rantangnya dari yang pekerja, mohon maaf ya, kuli gitu ya atau buruh gitu, yang pakaiannya kelihatan buruh gitu, mereka juga bawa rantangan dari rumah. Yang pekerja kantoran yang pakai baju resmi itu sama juga buka makanan di masjid itu, di halaman masjid gitu kan. Jadi memang itu jadi budaya di India. Jadi bukan hanya di kantor saya tapi secara umum ya, orang-orang India itu banyak bawa makanan sendiri. Termasuk di apartemen saya ini, kita lihat ya kalau pekerja-pekerjanya itu siang-siang tuh pada ngumpul di bawah pohon gitu sambil buka rantang masing-masing gitu ya. Itu budaya unik yang saya temukan di India yang tidak saya temukan di Indonesia. Dan apalagi yang satu ini yang paling penting ya, orang India ini budaya uniknya yang satu lagi itu orang India itu kalau dibandingkan dengan Indonesia itu sangat kompetitif gitu ya. Kalau orang Indonesia itu budayanya kolaboratif ya. Kita kompetitif di Indonesia gitu, tapi kolaboratif, saling membantu itu hal yang biasa gitu. Kalau di India ini yang cukup unik yaitu istilahnya kalau kita orang baru, kalau kita nggak agresif nanya sana ke sini, minta data sana sini ya kita akan didiamkan aja, nggak akan dikasih tahu apa gitu. Kalau di Indonesia gampang sekali ketemu orang baru langsung baru ya, iya yuk ngobrol, kemudian kalau tanya aku mau ngerjain ini deh, kira-kira bisa dapat dari mana? Itu mereka di Indonesia kan gampang mendapatkan support atau mendapatkan ini. Di India enggak, bukan berarti mereka jahat ya, tapi memang iklimnya kayak gitu. Iklimnya itu ya kita harus berjuang lah istilahnya, kompetitif lah. Kita harus berjuang untuk bisa mendapatkan sesuatu. Enggak akan ada orang yang sukarela membantu gitu kan ya. Bahkan kalaupun kita berusaha mendapatkan sesuatu, data kayak gitu, itu kalau di Indonesia itu mudah sekali kita mendapatkan kamu punya data kayak apa? Aku punya data kayak gini deh. Kira-kira yang kamu butuhkan seperti apa? Nah itu di Indonesia sering kita temuin kayak gitu ya, pengalaman saya di Indonesia maupun waktu di Afrika pun seperti itu, dengan teman-teman dari Rusia pun kayak gitu kan ya. Tapi kalau di India ini, kalau kita aku pengen data seperti ini loh gitu, itu mereka bilang kita nggak punya itu kayak gitu, susah kita gitu, itu berat sekali nyarinya dari itu seperti itu. Kita harus gimana caranya kita dapat datanya, muter-muter itu yang ini. Kalau nggak gitu mereka cuma akan ngasih tahu ini loh datanya. Dia pinjam komputermu gitu, dia hanya akan ngetik angka sama dengan 12 kali 13 kali 14 kali 15 sama dengan ini angka datanya loh. Dari mana data itu gitu kan? Kalau di Indonesia kan ini loh udah ada tabelnya, datanya ini sumber dari ini ada itu. Kalau di sini enggak. Itu saya pikir juga salah satu yang unik di India ini. Yang pertama memang budaya kompetitifnya, yang kedua juga mereka terbiasa bekerja dengan chaos ya, atau tidak rapi gitu kan ya. Kalau di Indonesia kan kita masih bisa rapi gitu kan ya. Itu bukan, saya nggak ngomongin jelek bagus ya teman-teman, ini ngomong budaya aja gitu. Karena ada baiknya juga budaya yang tidak rapi dan chaos itu. Mereka jadi mudah sekali fleksibel menghadapi sesuatu gitu kan ya. Perubahan gitu gampang banget gitu. Satu kata yang mewakili India, ekstrim. Ekstrim itu karena ekstrim luar biasa baik, ekstrim luar biasa unik, ekstrim luar biasa ngeselin, ekstrim luar biasa hangat, bersahabat, ekstrim luar biasa kompetitif. Nah, sesuatu yang mix kayak gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Adijaya Fadli. Assalamualaikum Om, mau tanya nih Om, apakah ada tradisi khusus dalam melakukan pekerjaan menyambut orang baru? Ada ya, misalnya mencapai pencapaian tertentu, selalu ada lah. Kita tahunan itu selalu merayakan pencapaian kita ya. Itu yang dimana-mana saya pikir ada ya, sama lah di Indonesia ya. Memulai pekerjaan ya mereka berdoa juga sama seperti kita di Indonesia, berdoa dengan caranya masing-masing gitu ya. Kemudian
menyambut orang baru. Nah ini agak sedikit beda. Kalau di Indonesia orang baru tuh nggak tahu ya tempat lain ya, tapi pengalaman saya kan lebih hangat di Indonesia. Kalau di sini kalau orang baru sebagai tamu mereka akan sangat-sangat sekali, tapi kalau orang tamu sebagai partner kerja atau ini mereka akan lebih tough gitu kan ya. Bedanya di situ aja sih. Tapi saya nggak ngomong jelek bagus ya, kembali jangan dianggap saya jelekin, enggak. Ini kita supaya perbedaan kultur yang berbeda gitu aja. Jadi menarik lah gitu. Apakah ada spesial leave cuti khusus yang tidak ada di Indonesia? Nah, cuti ini kita juga sesuatu yang menarik ya di India ini ya. Karena kemarin tuh saya kaget waktu dilihat cuti saya. Di India tuh saya sampai punya 28 hari cuti itu. Saya kaget gitu ya. Ternyata di India tuh macam-macam. Nih saya lihat nih. Ada yang namanya casual leave ya. Casual leave tuh saya dapat 12 hari. Casual leave tuh cuti yang mendadak ya. Misalnya tiba-tiba keluarga kita ada yang sakit gitu. Kita langsung aja hari itu juga ngomong ke bos aku nggak bisa masuk. Nah itu spesial casual leave ya, itu 12 hari. Kemudian ada yang namanya compensation leave ya, ini yang saya dapat aja. Compensation leave itu saya punya 10 hari, sudah 22 hari ya. Compensation leave itu misalnya saya kerja hari Sabtu gitu, saya dapat kompensasi nanti kerja di hari cuti atau libur di hari yang lain gitu, itu 12 hari. Terus ada yang namanya privilege leave gitu ya, atau cuti tahunan. Itu saya dapat 28 hari nih. Kalau di Indonesia kemarin saya cuma dapat 16 hari. Ini saya dapat 28 hari. Ini kayaknya ada tambahan yang dari tahun lalu. Jadi mungkin 24 hari lah. Lebih banyak India cutinya, cuti tahunannya. Ini cuti yang memang seperti di Indonesia ya, cuti yang bisa kita ajukan tanpa alasan apapun gitu. Cuma uniknya kalau di Indonesia, saya kalau mau cuti itu bos saya nggak akan nanya, kamu mau kemana sih? Gini. Kalau di sini bos kita itu pasti pengen tahu. Memang sorry ya, walaupun berusaha sopannya, kamu mau pergi kemana emang? Itu kalau di sini memang standarnya seperti itu, jangan kaget gitu, jangan merasa diusik ininya apa privasi kita gitu kan. Kalau di Indonesia ya, bos saya mau cuti mau gini-gini ya terserah lu, mau cuti aja terserah gitu aja. Di sini kalau kita bos mau cuti gitu, kamu mau kemana? Gitu. Nah itu bedanya ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan cuma masalah kultur yang berbeda. Kemudian ada remote work, jadi saya bisa ngajuin kerja bukan dari kantor, itu 12 hari. Tapi sekarang untuk masa pandemi kayak gini saya kerja sudah 9 bulan di rumah nih, lebih dari 12 hari. Ada lagi sick leave, jadi cuti sakit itu ada 14 hari. Dalam 1 tahun itu kita dikasih jatah sakit 14 hari. Ini di Indonesia nggak nemu, kalau orang sakit aja di Indonesia ya. Ini jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 macam cuti ya. Tapi sebenarnya masih ada lagi cuti yang saya nggak dapat gitu ya. Ini saya lihat ya, contoh short sick leave ya. Ini kalau misalnya kita setengah hari sakit itu short sick leave. Kemudian ada adoption surrogasi, jadi kalau kita ngadopsi anak dan sebagainya kita ngurusin ya, itu ada cutinya sendiri. Ada illness due to pregnancy, jadi kalau kita wanita hamil sakit itu dapat cuti khusus. Jumlahnya berapa saya nggak tahu karena saya nggak dapat itu ya. Maternity leave, nah ini maternity leave nih di Indonesia kita hanya dapat 3 bulan kan ya, bisa sampai 6 bulan tapi unpaid ya, atau nggak dibayar. Di India itu 6 bulan full dibayar, full, enak banget ya. Jadi maternity leave di India itu sampai 6 bulan full dan dibayar full, lebih bagus dari di Indonesia. Kemudian ada yang namanya miscarriage leave, ya ini sama di Indonesia juga, jadi kalau ada keguguran. Kemudian ada unpaid leave, sama unpaid leave spesial, saya nggak ngerti di sini seperti apa. Tapi kalau di Indonesia saya juga ada unpaid leave juga sebenarnya. Unpaid leave Indonesia itu misalnya ada teman saya sampai setahun cuti tapi tanpa bayar gitu kan, tanpa dibayar, tapi masih tercatat sebagai karyawan perusahaan untuk kemudian tahun depan masuk lagi seperti itu. Ada seperti itu juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Adit, masih Adijaya Fadli. Dalam penyampaian aspirasi, apakah ada kendala apabila kedua belah pihak memiliki perbedaan kasta? Wah ini susah nih. Karena saya terus terang nggak terlalu menguasai kasta ya, dan saya juga perusahaan kami itu perusahaan internasional yang multinasional yang tidak membeda-bedakan kasta gitu. Tapi kalau memang secara kasat mata ya, saya lihat sih bos-bosnya itu rata-rata ya dari namanya itu memang termasuk kasta tinggi gitu kan ya. Sementara kalau yang level manager up lah itu termasuk kasta tinggi, kemudian yang level-level di bawah itu termasuk kasta-kasta yang menengah gitu kan ya.
Dan itu yang saya lihat. Tapi apakah itu karena perbedaan kasta? Enggak juga, karena kalau di perusahaan kami itu yang penting mampu gitu kan ya. Cuma mungkin aja ya orang-orang kasta tinggi itu punya privilege dalam pendidikan yang lebih bagus, sehingga akhirnya yang masuk perusahaan kita ya orang-orang yang bisa dikatakan kastanya cukup tinggi. Tapi sekali lagi, perusahaan kami adalah perusahaan yang inklusif, tidak beda-bedakan kasta. Jadi kalau ditanya apakah ada perbedaan menyampaikan pendapat, aspirasi, kalau ada perbedaan kasta, frankly speaking atau jujur, saya nggak dalam kapasitas menjawabnya ya. Cuma memang di India ini struktural itu sangat diperhatikan. Jadi misalnya misalnya nih, bos sudah ngomong apa, itu dalam tanda kutip udah wajib dipenuhin. Jadi orang itu bisa debat antar departemen, tapi kalau debat sama bos itu dalam tanda kutip hampir nggak ada lah ya. Sangat ini dengan bos gitu, apalagi depan umum itu ini. Di Indonesia kurang lebih sama, tapi levelnya berbeda lah ya. Kita bisa lihat perasaan yang aku terima sih berbeda ya. Di Indonesia pun kita sama, kita cuma ngikutin bos gitu kan ya. Cuma lebih strict di sini kali ya. Seperti itu aja lah kira-kira ya. Selanjutnya dari Mbak Agnes Lenitia. Salam Mas Mursyid, apa pengalaman positif? Oh, Mbak Agnes, halo, orang Solo yang di Bandung ya. Salam Mas Mursyid, apa saja pengalaman positif dan menarik yang diperoleh saat bekerja di India? Wah, ini ya, positif ya. Orang India itu saya bilang sangat vokal dan die hard ya. Sangat kompetitif. Itu yang sebenarnya harus kita tiru ya dalam banyak hal ya, supaya kita juga talent kita itu bisa menginternasional gitu kan. Kita itu orang Indonesia seringkali malu ngomong, diem gitu kan ya. Sementara akibatnya ya kita bisa lihat talent dunia itu banyak, India itu banyak mempengaruhi talent dunia lah istilahnya. Seperti CEO Microsoft, CEO Google itu orang-orang India. Nah, semoga lah nanti Indonesia juga bisa ini ya. Jadi positifnya di situ. Kenapa sih mereka bisa begitu ngotot ya, begitu kekehnya kayak gitu ya, die hard lah kalau gitu. Itu bukan hanya di level multinational company ya, sampai level bawah pun gitu. Kalau dalam tanda kutip, pengemis ya, atau jual asongan itu die hard, ngejar kita sampai setengah mati. 500 gitu. Kadang-kadang mereka ngerti bahasa kita, ngotot kejar kita untuk maksa beli gitu kan. Yang kalau di Indonesia kita bilang enggak gitu, udah selesai. Sini ngejar terus dan ngotot terus. Kalau di lampu merah biasa banget, kaca kita diketok tok gitu. Bukan mereka nggak sopan, tapi memang standarnya kayak gitu kan ya. Standarnya memang ya mereka akan ngotot dan ketok pintu, kalau nggak dikasih ya masih ngotot gitu. Dan kita bagaimana sikap kita ngadepin ngotot tuh ya, kita harus ngotot juga. Enggak ya enggak gitu aja. Nah, orang Indonesia ada nggak enak gituin ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di India ini memang harus diakuin ya, negara dengan jumlah penduduk sangat besar, tapi kesempatan kerja di dalam sendiri masih terbatas, sehingga ibarat sangat kompetitif ya, kompetisi sangat berat. Ya ibarat tuh kalau diamond ya, diamond itu kan terbuat dari batu yang karena tekanan bumi yang luar biasa besarnya, akhirnya mengkristal membentuk diamond yang sangat keras, berkilau, indah gitu. Nah, sepertilah India kira-kira ya. Jadi akan muncul talent yang luar biasa bagusnya gitu. Walaupun jadi juga banyak yang talentnya masih terbatas juga jadinya gitu kan ya. Tapi itulah di India, ekstrim saya bilang tadi, ekstrim bagus ada, ekstrim rendah juga ada, seperti itu. Nah, kemudian masalah, ada lagi pertanyaan dari Mbak Agnes ini adalah etos kerjanya. Etos kerja nggak cuma di kantor saya ya, tapi ibaratnya itu orang dia itu semua kerjaan dilakoni ya, seperti mulai dari korok kuping ya, yang video saya meledak itu ya, korok kuping itu. Ada juga yang anak-anak kecil jadi sirkus di depan, di perempatan, lompat-lompat di perempatan, gulung sana gulung sini gitu kan ya. Kemudian pijat kaki di pinggir jalan itu dilakoni semua gitu ya. Dan mohon maaf ya, pembersih mata gitu ada dilakoni juga gitu aja. Di kantor juga gitu, mereka tuh bisa bekerja keras sampai malam kayak gitu ya, dan mereka bisa debat luar biasa keras kalau dalam mempertahankan posisi pendapatnya gitu ya. Nah, hari Minggu itu juga itu biasa sekali, saking etos kerjanya gitu, bos itu nggak kaget lah kalau kita lihat orang kerja di hari Sabtu Minggu gitu ya di India ini ya. Di Indonesia di kantor saya sih iya gitu kan. Cuma kalau saya berusaha untuk menghindari itu. Bos saya juga karena pernah tinggal di luar negeri juga, jadi bos saya itu lebih tenang lah kayak gitu. Itu Sabtu Minggu dia kan pasti kalau terpaksa minta tolong saya kerja itu pasti
sambil minta maaf gitu kan ya, sambil sorry gitu ya. Nah, itu etos kerjanya yang saya pikir luar biasa ya. Mereka akan sangat kerja keras karena juga akibat dari ini ya, dari kompetisi yang sangat luar biasa, sementara lapangan pekerjaan sangat terbatas gitu ya. Tapi satu sisi juga saya dikasih tahu di konsultan saya gitu kan ya, saya itu jadi pindah ke sini tuh sama perusahaan dikasih konsultan kultur juga supaya saya nggak shock hadapi kultur di sini gitu. Saya pernah curhat, aku kadang-kadang gimana ngadepi orang sini itu kayak kerja keras sekali. Aku baru datang tuh Amerika tuh sibuk sana ngomongin diskusi sesuatu yang sangat penting gitu. Di sebelah sana ada orang diskusi sangat penting sekali gitu. Di sebelah sana orang walaupun sambil pegang teh kayak diskusi kerjaan yang sangat penting gitu. Kemudian kata konsultan saya, kamu jangan kaget Mursyid kalau mereka kelihatan seperti sibuk itu ya. Tapi sebenarnya mereka itu juga debat motor-motor situ aja. Mereka itu kadang-kadang pengen impress depan kamu. Itu anak buahmu kan? Iya. Ya mereka tuh pengen kelihatan sibuk aja di depanmu gitu. Padahal sebenarnya kadang-kadang mereka banyak ngobrol gitu. Ini saya nggak ngomong jelek ya. Ini persis omongan konsultan saya kepada saya ya. Jadi kamu jangan kaget kalau mereka seperti itu gitu kan ya. Karena memang itu kultur kompetisi tadi itu yang membuat mereka walaupun gak ada kerjaan itu akan berusaha kelihatan bekerja gitu, diskusi sana sini kayak gitu ya. Dan ternyata benar juga, saya pernah itu jam makan siang gitu kan, saya pikir tuh mereka lagi ngobrol diskusi seru gitu kan, kayak ngobrol kerjaan yang sangat penting banget. Saat denger ternyata mereka ngomongin film Bollywood gitu kan ya. Jadi Hollywood maupun Bollywood ya, tapi cara menyampaikannya itu kayak serius banget gitu kan ya, apalagi soal kerjaan gitu kan ya. Jadi belum tentu yang mereka diskusi serius banget itu benar-benar bekerja gitu kan ya. Jadi impresi untuk kelihatan bekerja itu juga sangat penting di sini. Itu yang membuat konsultan saya juga untuk ngomong, konsultan saya jangan terlalu kaget gitu aja. Apalagi saya di sini juga punya teman India gitu kan yang malah melalang buana ke beberapa negara, dan bukan teman kantor, itu juga ngomong juga gitu. Jangan kaget loh Mursyid kalau kamu melihat mereka itu jam 10 datang ngeteh, ngobrol, debat, kayak diskusi gitu ya. Terus nanti sampai jam 1, kemudian jam 2 udah makan siang, nanti jam 3, jam 4 baru mulai kerja gitu. Itu kayak nggak persis seperti itu, tapi kurang lebih jangan kaget gitu kalau kamu melihat mereka itu banyak debat, banyak ngomongnya daripada banyak bekerjanya gitu. Itu bukan kata-kata saya, tapi saya sadur dari kata konsultan kultur saya maupun dari ini teman saya yang orang India itu ya. Tapi harus saya akuin lah, mereka itu kalau dikasih tugas kerjaan, mereka kerjain sampai detail seperti itu ya. Jadi kontras lah ya, antara satu sisi harus kelihatan sibuk dan benar-benar bekerja sibuk itu juga ada gitu. Masih dari Mbak Agnes, perbedaan bekerja di India dengan negara lain Mas. Waduh ini ya, perbedaan ya. Jadi saya kan pernah bekerja dengan tim dari Indonesia gitu ya, pernah juga bekerja dengan tim dari Eropa Timur, dari Rusia, dari Ukraine, dari Polandia gitu kan ya, Georgia itu kan, maupun dari Australia waktu di Indonesia gitu kan ya. Nah kita perbedaannya memang di situ. Aku selalu melihatnya dari sisi kolaboratif dan competitiveness gitu ya. Ada dua hal itu aja lah, yang nggak usah jauh-jauh. Orang di India ini lebih menonjol kompetitifnya daripada kolaboratifnya. Bukan berarti nggak ada kolaboratifnya ya, tapi kompetitifnya luar biasa. Sementara di tempat lain itu kompetitif tetap, tapi kolaboratifnya itu lebih terasa gitu ya. Saya bilang seperti itu. Ini saya belak-belakan aja kan, namanya kita ngomongin belak-belakan kan ya, bukan masalah jelek buruk deh, tapi masalah perbedaan kultur gitu ya. Jadi waktu saya kerja sama tim Rusia, tim Ukraine gitu, kita kadang-kadang debat setengah mati juga, marah juga kadang-kadang, merasa di ini gitu kan, kok kamu kayak gini sih, kamu ngerjain nggak ngomong aku gitu. Mereka marah gitu, tapi mereka kolaboratif. Terus gimana, harusnya gini loh. Nah, akhirnya kita debat ya gitu kan ya. Nah sementara di sini lebih banyak kompetitifnya, dan itu bukan hanya di level bekerja, level anak-anak pun seperti itu dari kecil. Gara-gara sekolah dari rumah ini saya pernah lihat anak saya itu masih kelas TK, bayangin ya, TK ini. Itu satu saat tuh saya pernah dengar gurunya anak saya Orkan itu tiba-tiba teriak tuh dalam nada yang tinggi gitu. Tapi orang sini tuh nada tinggi belum tentu marah ya, memang nada kayak gitu. Itu mereka ngomong, come on guys, come on kids, this is competition, you have to win, you have to do your best. Aku cukup shock gitu melihat cara ngomongnya, ngetat dan ininya yang membuat
anak-anak itu disuruh kompetitif loh, disuruh hebat gitu. Bukan berarti aku gak senang anakku hebat, anak kompetitif, enggak gitu kan. Cuma untuk anak kelas 5 anak umur 5 tahun kelas TK itu rasanya bagi kultur kita too much mungkin ya. Anak kita itu kan diajari berkolaboratif duluan kalau di Indonesia gitu kan. Itu ada teman ya main bareng gitu tadi. Di sini enggak, dari umur 5 tahun udah diajar kompetitif. Bukan berarti jelek, nyatanya juga mereka bisa menghasilkan orang-orang CEO kelas dunia gitu. Indonesia belum gitu kan ya. Ya tapi ada ininya juga, efeknya juga di India ini termasuk angka stres, angka bunuh diri kan cukup tinggi juga gitu. Teman-teman bisa browsing sendiri lah karena mungkin stres ya. Anak kelas SMP, SMA bunuh diri itu sering saya temuin di berita-berita ya, karena stres dengan hasil ujian dan sebagainya gitu kan ya. Itu juga anak saya yang kelas 5 waktu itu, sekarang udah kelas 6 ya, juga stres awalnya gitu. Kalau di Indonesia biasa bekerja dengan kolaboratif dengan teman-temannya, di sini ternyata sangat kompetitif ya. Contoh, dia cerita, aku lagi ngobrol berdua, jadi teman India kan ada juga yang baik gitu. Tapi nanti tiba-tiba ada orang datang itu langsung motong omongan kita, ngobrol sama temanku itu, dan aku nggak dianggap, dan temanku itu juga tiba-tiba aja ngomong sama dia dan aku ditinggal gitu aja, kayak dianggap kita nggak ada gitu. Itu biasa gitu. Oke, itu cukup kompetitif, dan mereka, anakku pernah lah kejadian gitu kan ya, kerja tim itu udah janjian jam berapa gitu, anakku datang sesuai dengan janjinya, mereka bilang, oh kita cancel nggak jadi hari ini, kita bikin nanti sore aja gitu. Nah begitu, oh nggak bisa nanti sore, bisanya besok aja, anakku bilang gitu. Oke nggak apa-apa, besok ya, diganti besok aja gitu. Jadi kerja kelompok itu. Waktu anakku datang tak antar nih, dengan santainya mereka datang ngomong gini, oh kita udah selesaikan kemarin sore, soalnya kamu nggak datang. Itu kaget banget deh. Jadi hari itu misalnya gini, hari janjian hari Sabtu jam 12, aku udah berangkat nih ngantar anakku. Udah sampai tempatnya, kita telepon, lokasi tempatnya di mana? Oh, kita batalin hari ini. Kita ganti nanti, kita batalin jam 12 ya, kita ganti nanti jam 4. Anakku bilang, loh, kok mendadak banget? Tapi nggak apa-apa lah, ya wes. Tapi ini ya, aku jam 4 ini nggak bisa, karena aku mau pergi sama orang tuaku. Gimana kalau besok aja gitu? Oh yaudah nggak apa-apa, besok aja kalau gitu ya gitu. Ini ceritanya gitu. Oke, nggak apa-apa besok gitu. Nah, besoknya waktu jam 10 janjiannya anakku datang. Itu temannya yang yang satu kelompok yang lain itu udah ngomong gini, oh udah selesai kita kerjain kemarin, karena kamu nggak datang jam 4. Bukannya kita baru janjian jam 10 pagi. Iya, tapi kan aku kemarin udah ini bisa jam 10 jam 4 jam 4 tadi kita kerjain bareng-bareng rame-rame. Jadi kayak sengaja biasa kalau orang baru datang kayak ya, kalaupun misalnya mereka mau kerjain sore, kenapa nggak ngasih tahu gitu aja. Dan kenapa ngasih taunya tuh saat kita udah nyampe rumahnya gitu kan, oh kemarin udah selesai gitu. Itu membuat shock, kayak kita tuh sengaja ditinggalin gitu. Itu anakku sempat shock kayak gitu kan. Cuma aku bilang anakku, Kak Lin, ya kultur masing-masing berbeda, kita nggak boleh ngomong kultur mana yang jelek mana yang buruk ya. Cuma itu memang kultur di sini gitu, kamu jangan kaget. Hal itu pun terjadi sama Abi gitu aja. Bisa gitu, misalnya Abi itu lagi ngobrol sama orang, tiba-tiba orang masuk langsung ngobrol aja sama yang lawan bicara Abi dan ditinggal Abinya gitu. Itu bisa terjadi gitu. Atau ada acara apa gitu, tiba-tiba aja di acara itu kita nggak dilibatkan sama sekali, nggak diajak ngomong, nggak dikasih tempat. Itu biasa gitu, dan kitanya harus ngotot gitu kan. Di sini tuh kalau kita nggak ngotot nggak dapat posisi istilahnya gitu kan. Saya diundang acara gitu kan, begitu nyampe tempat, loh kok saya nggak dapat tempat duduk, yang lain udah dapat gitu. Ya kita harus cuek aja. Bagi mereka, harapan mereka ke kita itu bukan kita tuh jadi waduh gak dikasih ya wes melipir gitu, enggak. Kita harus duduk di tengah-tengah mereka dan kita mulai ngomong. Itu harapan mereka seperti itu, karena begitulah orang-orang sini gitu kan. Kalau nggak dapat tempat duduk, merasa mereka pantas di situ, mereka duduk di situ gitu kan. Itu orang sini. Nah itu yang harus kita pahami Kak Lin. Jadi ya udah nggak apa-apa, biarin kali ini kamu ketinggalan itu, tapi kan kamu punya kelebihan lain yang mereka nggak punya. Apa coba tak gitu. Iya, aku pintar gambar, semua yang kemarin yang bikinin sosial medianya, yang aku animasinya itu aku yang bikin. Ya udah, kan mereka tergantung sama kamu masalah animasi, masalah presentasinya ini. Ya udah kamu yang bikinin. Nah itu akhirnya teman-temannya tahu sendiri kan, saat mereka bikin animasi tanpa Lintang nggak bisa, harus sama Lintang. Nah kayak gitu yang harus ada hal yang bisa kita kita unggulkan kalau ngadepin orang sini, dan kita harus berjuang untuk menunjukkan itu gitu kan ya.
bukan berarti jelek atau buruk lagi loh ya.